Nah, bagaimana puasa yang utuh? Ini paling tidak, ya, kita harus pelihara 3 hal niki Bapak Ibu. Mana yang 3 hal itu? Pertama adalah hifzun niyah. Pelihara niat nanti. Setiap malam ngebentan. Dek tetap selalu berniat. Karena saum Ramadan berbeda dengan saumul yaumul isnain wal khamis. Ya beda kanca puasa bid. Ya beda malik kanca puasa Asyura. Ya beda kanca puasa Syawal. Ya beda masih kanca puasa Arafah niki. Amun puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya puasa Arafah, puasa Asyura niki kanggo teu berniat wah kelema niki ini. Wah jam 7 misal di sana kita ngah, niki adalah hari Asyura misalnya. Hari ini adalah hari Arafah, hari ini hari Senin, hari Kamis. Ameh, ku berpuasa baik. Di sana kita berniat boleh niki. Ya. Yang penting belum sarapan lagu niki ini. Amun tuah nyampah jangan bau niki ini. Nah, tapi kalau saum Ramadan niki janda boleh. Kalau sudah azan subuh niki di sana tempat kita nyadar, tadi malam belum saya berniat. Maka niki tetap harus wajib puasa, tapi puasanya itu besok wajib diganti. Kenapa? Karena saat itu tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat pada malam hari, tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidaklah terhitung dia melakukan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang tiang muliakan para ayahanda, para asatid, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Pengulu, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Bapak Ibu, segenap kaum muslimin, muslimat, jamaah Majlis Ta'lim Al-Amin Karampanas yang tiang muliakan rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua tambahan umur, sihah wal afiyah, dan wabil khusus nikmat umur, sihah wal afiyah di malam ini kembali kita dapat manfaatkan isi bersama dengan kita sama-sama menunaikan ibadah yang merupakan amal soleh saning jari sangu bekal tiang pengusami untuk kehidupan yang sangat abadi nantinya, kehidupan akhirah. Semoga semua ibadah yang telah kita laksanakan semuanya kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua khilaf, salah dan kurang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tiang pelunggu sami maklum bahwa makin niki kita sudah berada di 10 terakhir dari bulan Sya'ban. Bahkan saat ini kita sudah memasuki malam yang ke-25. Ini artinya sebentar lagi tinggal 5 atau 6 malam, ya, bulan suci Ramadan akan tiba. Oleh karena itu yang pertama yang harus tiang pelunggu sami lihat pada diri kita
Ada ndak rasa senang? Ada ndak rasa bangga? Ada ndak ya rasa cinta kita bertemu dengan Ramadan? Ada ndak rasa rindu niki? Ya, karena orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, khususnya yang bisa melakukan saum Ramadan, ini adalah khusus orang-orang yang memiliki iman yang kuat, ya, iman yang sempurna. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini ayat ini tidak menyatakan ya ayyuhal muslimun. Ya, bukan yang dipanggil hai orang-orang Islam. Bukan juga wa ya ayyuha ibadi, wahai sekalian hambaku, tidak juga. Tidak juga menyatakan ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Tidak juga menyatakan wahai seluruh ciptaanku, tidak juga. Tapi ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman niki. Jadi hanya orang-orang yang memiliki iman yang sempurna yang bisa melakukan ibadah saum. Tapi kalau dia masih muslim, ngaku diri Islam, tapi dia tidak beriman, belum bisa dia akan laksanakan puasa itu dengan seutuhnya. Iman itu ibaratnya kalau di tempat yang Pelunggu Sami ini seperti ya tegangan niki, seperti setrum yang ada di masjid niki, di mana tegangan atau setrum ini tidak bisa kita lihat, tapi ya warna ataupun sinar lampu ini ya tergantung ini daripada strumnya. Ya. Semakin besar tegangannya, strumnya, maka semakin terang, makin jelas niki ya sinar lampu niki. Tapi kalau ya tegangannya rendah, maka otomatis sinarnya pun ya sinar lampu ini pun agak redup dia niki Bu. Nah itulah ya Islam itu nampak ya, Islam kita ini puasa, sholat kita akan semangat ya, itu tergantung daripada tegangan iman itu. Kalau iman kita kuat, iman kita tinggi, maka itu ya, semangat kita untuk melakukan ya Islam itu pun akan semakin ya bagus niki, semakin tinggi juga niki Bapak Ibu. Coba kalau tiang Pelunggu Sami boleh umpamakan, misalnya mungkin Bapak Kepala Lingkungan bercerita tiba tiang Pelunggu, wahai seluruh warga tiang, masyarakat tiang yang ada di lingkungan Karangpanas, lagi 6 malam atau lagi 5 malam akan datang Raja Salman ya ke tempat tiang Pelunggu Sami dan akan membawakan kita uang sama-sama 1 miliar niki. Kira-kira gimana Bu? Seneng enggak? Seneng. Ya? Kita merindukannya ya. Ya kita menghayalkan macam-macam si hayalan niki. Bahkan juru mati ya 5 malam itu akan segera tiba niki. Ya. Wabil khusus begitu datang malam hanya itu, andai kata ada yang sedang sakit niki, pasti langsung sembuh dia niki. Yang tidak bisa jalan, paksana tau lampak ngono niki. Ya, andai kata Raja Salman itu akan ada di Masjid Mara Baru, andai kata ada sakit otak, engkah ada sakit otak niki. Ya, bas 1 miliar dibawakan uang niki. Lah ini Ramadan, mohon maaf. Ya, dia akan membawakan kita bukan 1 miliar, bukan 1 triliun, bukan juga niki ya triliunan yang tidak bisa kita hitung niki Bapak Ibu. Ya. Dia akan membawakan kita adalah berbagai hal kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan, baik itu di dunia ini ya, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, apa di sana yang dia bawakan kita? Antara lain di sana ya. Ramadan ini akan membawakan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana 10 pertamanya itu di sana seorang muslim
ya bisa berhak meraih rahmat Allah SWT. Ya. Nanti di 10 keduanya dia akan bawakan kita ampunan Allah SWT. Bila kita berjuang di sana, kita akan masuk kategori orang-orang yang dibebaskan dari segala dosa salah kita. Bahkan juga di 10 terakhirnya di sana membawakan kita apa? Gelar untuk bisa masuk kategori orang-orang yang itkum minan nar, orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Ini satu saja, rahmat Allah atau magfirah Allah, atau ya dapat kebebasan dari neraka. Itu Allahu Akbar, tidak bisa kita hargakan niki Bapak Ibu. Makanya kembali ya, bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin seperti tadi, pasti dia akan merindukannya. Ya. Bahkan andai kata orang yang sakit seperti tadi, berhenti dia sakit. Lo ini kadang-kadang itu kebalik, amun baru ya presiden atau ya datu datang marabu juang itu niki sakit otak, engkah sakit otak. Amun Ramadan datang malah ya sehat, parana di sakit niki ini. Teh terawih lah aku sakit nih. Seperti itu niki. Ini jadi yang datang ini adalah raja bulan, Sayyidus Syuhur, yaitu adalah bulan Ramadan. Makanya sewajarnya, sepantasnya tiang pelusami harus memiliki rasa senang, rasa bahagia, rasa rindu terhadap kehadiran daripada bulan suci Ramadan. Kalau belum kita bisa niki, mari kita berusaha niki. Ada yang memiliki rasa rindu niki. Ya, tapi wah dulu rindu-rinduan dulu niki. Ahmad teman bau rindu aslinya niki. Kalau kita belum bisa cinta aslinya, cinta-cintaan wah dulu niki. Kita harus belajar niki. Kenapa? Karena kembali di sana adalah bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di samping itu Bapak Ibu, bulan Ramadan sering kita kenal dengan bulan suci niki. Tentunya ya, bulan yang sangat suci ini harus kita juga yang akan didatangi niki harus suci juga niki Bu. Oleh karena itu harus kita berusaha bersihkan diri saat ini. Bersihkan hubungan kita dengan Allah SWT. Bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia dari berbagai hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah SWT. Dari segala hal yang bisa membuat kita jauh dari manusia niki. Harus bersih semua itu niki. Barangkali di 11 bulan yang sudah lewat ya, ada perintah-perintah Allah SWT belum bisa kita lakukan dengan sempurna. Bahkan ada larangan yang harusnya kita tinggalkan tapi malah itu kita kerjakan. Maka mari saat ini kita banyak taubat. Kita banyak ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menggantikan berbagai macam kekurangan kita itu dengan banyak melakukan kebaikan. Sudah mulai buka ya, sudah mulai start niki melakukan ibadah-ibadah. Andai kata kemarin belum kita bisa maksimal misalnya dari rawatibnya, mari saat niki qobliyah subuhnya ya, qobliyah zuhurnya, ba'diyahnya ya, qoblal asarnya, semua sholat sunat rawatib yang memiliki ba'diyah kita berusaha laksanakan. Udah niki kita kerjakan, tambah lagi dengan yang gairu rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya dan lain sebagainya niki. Karena niki bila tiang pelusami sudah berusaha seperti niki, nanti tentunya di bulan Ramadan kita akan lebih giat lagi. Nah setelah itu lihat lagi hubungan kita terhadap sesama manusia. Ada ndak orang yang kita benci, ada ndak orang yang kita ya tidak senangi niki ya. Kalau memang ada, mari kita perbaiki hubungan kita. Karena apa? Jangankan puasa yang kita akan lakukan, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan saja, kalau masih ada keterkaitan kita terhadap sesama manusia, ada orang yang kita tidak saling tegur sapa, maka itu belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hubungan kita yang tidak baik terhadap sesama kita, jangan-jangan hubungan kita yang belum kita perbaiki kepada Allah SWT, itu jangan-jangan yang membuat kita nanti terhalang untuk mendapatkan kebaikan daripada bulan Ramadan. Tidakkah kita lihat Bapak Ibu, bila tiang pelunggu sami ya
dalam keadaan ya kotor, terus datang tamu bersih niki. Ya katakanlah seperti tadi, jangankan Bapak Presiden, Bapak Wali Kota saja mau hadir ke tempat yang pelunggu, tapi kita dalam keadaan kotor, badan kita, pakaian kita, ya maka tentunya kita tidak akan pernah nyaman untuk dekat dengan mereka niki. Dia semerapet niki Bu. Walaupun mereka niki sebenarnya tidak jadi masalah niki ini. Kenapa? Karena kita adalah rakyatnya, ngono niki. Lagu itu dia semelandiri niki. Dia tebadi rapet niki. Nah, gitu gambaran kalau orang-orang yang masih banyak dosa, masih ada banyak keterkaitan dengan terhadap sesamanya, itu jangan-jangan dosa-dosanya itu nanti itu yang membuat dirinya tidak bisa dekat dengan kebaikan dalam bulan Ramadan. Kanya saat niki ya tuh perbanyak niki Bu ya. Ya tene tuh ngendang maaf juga niki ya. Ya tene tuh bersihkan hubungan kita niki. Nah, lalu selanjutnya yang terpenting juga adalah persiapan kita, bekal kita, ya, termasuk rencana yang harus tiang pelunggu sami buat niki Bapak Ibu. Kalau tiang pelunggu sami niki mau ke tempat perbelanjaan niki Bu, katakanlah ke mall saja atau ke pasar niki, tapi kalau tiang pelunggu sami tidak memiliki rencana, tidak memiliki target mau ngapain ke sana, nah, maka akhirnya apa? Sampai di tempat tersebut, nanti kita lihat ada orang rame, kita ikut nimbung rame. Ada di tempat lagi rame lagi, kita pindah di sana. Tapi kita tidak tahu mau cari apa. Ya. Akhirnya apa? Begitu sore kita pulang, ya maka yang kelihatan apa? Hanya lelah kita saja. Nah, barangkali itu juga ya yang disindir ya, yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada orang yang melakukan saum, kam min soimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Ada banyak orang yang melakukan saum tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya kecuali hanya sekedar lapar dan haus di sana. Wa kam min qaimi Ramadan, banyak juga orang yang melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih, tapi dia tidak dapat apa-apa. Laisa lahu min qiyamihi ila sahar, tapi dia tidak mendapat apa-apa dari tarawihnya itu kecuali hanya sekedar lelahnya jaga niki. Nah, ini kenapa? Karena tidak memiliki tujuan niki. Nah, oleh karena itu apa? Kalau gitu yang harus tiang persami dapatkan nanti di bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Itu antara lain mungkin rencana yang harus kita buat. Karena bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Berarti kita harus bisa dekat dengan Al-Quran niki Bapak Ibu. Ya. Barangkali di 11 bulan kita jarang baca Al-Quran. Kita jauh dengan Al-Quran. Masih lebih banyak tangan ini memegang HP dibandingkan Al-Quran. Lebih sering dia membuka ya SMS ataupun WA dibandingkan ayat-ayat Al-Quran. Mari coba. Saat niki kita memiliki rencana, azam niki Bapak Ibu. Ya, bahwa Ramadan ini harus kita dekat. Bahkan kalau bisa buat target, saya harus bisa baca Al-Quran sampai khatam. Ya, mana-mana sekali lah ngono niki. Ngumbin tante niki, ya, lihat Al-Quran di sana 30 juz. Berarti kalau andai kata ya Ramadan kelak niki adalah 30 hari, ya paling tidak 1 hari adalah satu juz. 1 juz niki kan hanya berapa? Hanya 9 sampai 10 halaman niki Bu. Ya, itu kalau dibagi, kalau tidak bisa yang 1 juz 1 kali duduk, ya kredit lah niki Bu ya. Nanti 2 halamannya pada waktu subuh, 2 halaman ba'da zuhurnya, 2 halaman ba'dal ya asarnya, 1 halaman ba'dal maghribnya mungkin karena berbuka, nanti 2 halamannya ba'dal ya tarawihnya. Itu sudah dapat 1 juz niki. Kenapa? Karena kembali Al-Quran ini adalah merupakan kesempatan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa mengumpulkan kebaikan yang banyak niki Bapak Ibu. Ya, bayangkan mangqara Al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, ya kataballahu lahu bikulli harfin hasanah,
maka Allah akan mencatatkan untuk per huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyarati amsalha. Lalu satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, walam akul alif lam mim harpun. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ini artinya apa? Itu baca alif lam mim saja niki udah dapat 30 kebaikan niki. Belum lagi besok di saat yang pelunggu sami meninggal dunia, yatba'ul majita salasah. Kita akan diantar di sana oleh 3 pihak, 3 hal yang mengantarkan kita. Siapa dia? Itu ahluhu wa maluhu, keluarga kita, harta benda kita, wa amalhu, dan amal kita. Tapi dari yang 3 ini, fayarji'u isnani, 2 kembali. Ya, keluarga kita, anak, suami, istri, walaupun dia sangat sayang dengan kita, dia tidak sanggup untuk menunggu kita di atas makbarah kita walaupun hanya 1 malam niki Bu. Begitu lihat orang pulang, mereka juga ikut pulang niki. Harta benda kita mana? Itu mungkin tikar, alas yang dibawa sana, ya, kain yang dipakai untuk ngurup niki, mayat jenazah itu juga dibawa pulang niki Bu. Cangkul, skop niki, sak tekadu nimbun yang lahat dibawa pulang niki. Hanya satu yang tinggal di sana adalah amal kita. Nah, begitu kita ditinggalkan, datang malaikat. Maka di sana salah satu pertanyaan malaikat apa? Wa ma imamuka, wa ma imamuki. Apa yang jadi imammu? Siapa imammu dulu di dunia ini? Maka niki kita akan bisa menjawab Al-Qur'anu imami. Ya tentunya niki kalau ada bukti niki Bu. Mungkin kalau tiang pelunggu sami niki ditanya misalnya, ya Pak, itu toko yang di depan itu siapa punya? Misalnya, tanah yang di sana siapa punya? Oh saya yang punya. Kalau pengakuan mungkin bisa, tapi kalau dicari bukti, ini mana buktinya? Arande, ya mobil no PPKB no, leside, arande sertifikat, nah niki. Kalau ndak ada aja. Nah, tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah ini apa buktinya Al-Quran itu jadi imam kita? Maka di sana oleh Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu syafi'ul musyaffa' wa hamilul musaddaq. Al-Quran itu kelak menjadi penolong dan yang diterima pertolongannya. Dia menjadi pembela dan yang diterima pembelaannya. Man ja'alahu amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, mau dia lihat, mau dia baca, mau dia dengar, mau dia ikuti isinya, maka bagaimana qadahu ilal jannah, nanti Al-Quran itu yang akan menuntunnya untuk masuk surga niki. Aranja imam baru waktu tiap sami sholat maghrib, tentu nih imam kita di mana? Di depan. Bagaimana dia? Kita lihat dia, kita dengar bacaannya niki, kita ikuti gerakannya niki. Itu imam niki. Lalu begitulah Al-Quran. Kalau kita memang dia jadi imam kita, niki, kita harus kuat interaksi dengannya. Niki, kita mau lihat, mau kita dengar, mau kita baca, mau kita pelajari, mau kita ikuti isinya. Niki. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu wara'a zuhri, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, tidak mau dia lihat, tidak mau dia baca, tidak mau dia dengarkan, tidak mau dia ikuti isinya, maka bagaimana? Saqahu ilan nar, nanti Al-Quran itu yang akan menyeretnya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Quran besok akan menolong tiang pelusami. Dia yang akan memberikan syafaat. Apa katanya? Ya Allah, ini hambamu dulu di dunia tidak sempat tidur gara-gara dia membaca aku. Oleh karena itu ya Allah, izinkan aku untuk mensyafaatnya. Maka Al-Quran itu diberikan izin, ayo syafaat. Siapa yang kau ingin syafaat di sana?
Maka itu dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran itu karena nanti Al-Quran itu akan datang sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya niki. Siapa sahabat Al-Quran? Merasa baru dengan kuat membaca Al-Quran. Nah ini yang harus buat jadi target kita Bapak Ibu. Terus diantaranya juga tentunya apa? Ini yang terutama juga karena Ramadan adalah merupakan syahrus syam namanya. Ya, bulan berpuasa ya. Maka bagaimana supaya puasa kita ini betul-betul puasa yang berkualitas niki. Berencana untuk melaksanakan puasa yang berkualitas, puasa yang bisa menjadi ya pemelihara kita dari neraka niki. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnatun ya minan nar ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu akan bisa menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi benteng niki ini. Yang jadi tibing teniki lekan neraka seperti benteng saat kita melakukan perang niki. Waktu perang niki Bu, ya kalau dulu ada baju derek namanya ya. Itu kalau baju derek ya terbuat dari baja kuat, terus itu kita pakai melindungi tubuh kita, maka di sana bagaimanapun tajamnya pedang musuh tidak akan pernah bisa menggores punya kita badan, apalagi melukai di sana. Tapi selama baju itu kuat niki. Nah, ini gambaran bahwasanya neraka itu sangat panas ya. Itu satu butir sekecil biji kedelai saja jatuh ke dunia niki, jatuh le kerang panas niki langsung hancur niki Bapak Ibu niki. Tapi walaupun begitu panasnya yang namanya neraka, kalau kita sudah memiliki pelindung ya, benteng junnah dari saum itu utuh, maka seperti tadi tidak akan bisa membakar kita punya tubuh niki. Nah, bagaimana puasa yang utuh? Ini paling tidak ya kita harus pelihara 3 hal niki Bapak Ibu. Mana yang 3 hal itu? Pertama adalah hifzun niyah. Pelihara niat nanti. Setiap malam ngebentan. Dek tetap selalu berniat. Karena saum Ramadan berbeda dengan saumul yaumul isnain wal khamis. Ya beda kanca puasa bid. Ya beda malik kanca puasa Asyura, ya beda kanca puasa Syawal, ya beda masih kanca puasa Arafah niki. Amun puasa Senin Kamis, puasa Daud, ya puasa Arafah, puasa Asyura niki kanggo teu berniat wah kelema niki. Wah jam 7 misal di sana kita ngah, oh niki adalah hari Asyura misalnya. Oh hari ini adalah hari Arafah, oh hari ini hari Senin, hari Kamis. Ameh ku berpuasa baik. Di sana kita berniat boleh niki. Ya. Yang penting belum sarapan lagu niki ini. Amun tuah nyampah jadi bau niki ini. Nah, tapi kalau saum Ramadan niki janda boleh. Kalau sudah azan subuh niki di sana tempat kita nyadar, tadi malam belum saya berniat. Maka niki tetap harus wajib puasa, tapi puasanya itu besok wajib diganti. Kenapa? Karena saat itu tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat pada malam hari, tidak menetapkan niat sebelum fajar, maka tidaklah terhitung dia melakukan puasa. Dan yang kayak niki sijma harus tetap pelihara. Tapi kalau tiang plus sami khawatir, ning takut lupa niki, sila. Ada sebagian ulama menyarankan kepada kita, menganjurkan kepada kita sebagai ihtiyat niki. Untuk malam pertama niki disuruh berniat puasa Ramadan sebulan penuh. Nawaitu sauma Ramadana syahron kullahu minal god hadis sanah fardhal lillahi ta'ala. Aku sengaja puasa, aku berniat puasa Ramadan sebulan penuh mulai esok hari ya tahun ini fardu karena Allah Ta'ala.
Kemudian terdait bahasa Arabna lapazna wah dalam angen wah niki ingat ngah bahwa kita esok harinya mau melakukan saumu Ramadan sebulan penuh niki mulai esok hari itu. Nah ini kalau tiap muslim sudah berniat sebulan penuh tuh tahu misalnya malam ke-11 malam ke-25 lupa kita berniat. Wah siang hari baru nyadar kita belum berniat, udah lanjut udah puasanya dan tidak perlu diganti niki. Lagu amunde berniat sebulan penuh terus lupa no resiko niki Bu. Ya sebagian pendapat ulama ada 4. Yang apabila tiang pelunggu sami niki ya terdapat niki sa-4 niki wajib memang terpuasa lagu wajib tergenti niki. Ini ada 4 orang yang wajib berpuasa. Dia sedang berpuasa tapi puasanya besok wajib diganti niki. Namun dia puasa berganti wajar niki kan? Tapi ini dia berpuasa tapi harus dia ganti puasanya besok itu. Siapa dia? Ini. Yang pertama adalah ala tarikin niyah lailan fil fardhi. Ini yang tadi niki kasus yang pertama, orang yang meninggalkan niat pada malam hari di puasa fardu niki. Lupa berniat ke malam, nano harus tetap menjalankan saum, ya, tapi besok puasanya harus diganti. Yang kedua siapa? Alaman tasahara zonan baqo al-lail fabana khilapuh niki. Orang yang ya makan sahur menyangka masih malam, tapi ternyata udah pagi niki. Misalnya terjadi mati lampu, gelap niki, begitu kita bangun dari tidur setelah kita tidur setelah tarawih niki ini petang gati apakah masih masih malam atau subuh nih niki ini ya sang masih jaga ke malam baru tenyaur bemeh niki ini nyaur niki selesai makan sahur ya makan di sana kok tiba-tiba niki orang sudah turun dari masjid sholat subuh niki ini. Oh, berarti ini salah tempatnya makan sahur, nyadar dia berarti berwah subuh tuh kemangan sahur niki. Gimana itu? Harus tetap wajib puasa hari itu. Dan kamu mengatakan arwah kedong salah itu bebukan dan bau niki ini. Wajib puasa hari itu, tapi besok wajib diganti niki. Nah, ini berarti juga harus hati-hati tempat makan sahurnya niki. Lalu yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Alaman aftara zonal gurub babana khilafu aydon. Orang yang menyangka sudah terbenam matahari, akhirnya berbuka dia juga, tapi ternyata apa? Setelah berbuka ini masih siang niki Bu niki. Makin kan musim apa niki? Musim hujan, kadang-kadang niki mendung kan? Kemudian mendung nanti niki kadang-kadang gelap dunia niki. Terus tambah lagi mati lampu niki ini. Lah ini wahbi maghrib ndek nih niki. Ya sama maghrib ya apalagi manok malik tayak nuh be. Ya manok wahbi tayak tahun tinduk niki. Kalau seperti dulu biasa ayam yang jadi patokan kan. Kalau sudah naik ayam wahbi maghrib niki. Dia dengar tentu mungkin ada azan Allahu Akbar azan wah nih langsung berbuka. Wah buih-buih nasi niki sepiring tuh tahu ya masih renungan niki ini ya. Nah ini tahu itu sudah batal sudah rusak soalnya lagu ini kanggo lanjutan bebukan arwah kedong keluar jemaah betegen tidak bisa. Tidak boleh, harus tetap melanjutkan saumnya, tapi saumnya itu besok harus wajib diganti. Nah, lalu yang ketiga, yang keempat adalah alaman sabaqahu ma'ul balaghah mimmat madatin wastinsyakin. Seseorang yang terlalu keras waktu dia ya istinsyak. Ya, narik air, nyedot air niki waktu berwudu. Memang kan kita dianjurkan dalam berwudu kan? Wa balik fil istinsyak illa antakuna soiman sabda Rasulullah. Ya, kalau kalian berwudu istinsyak keraskan, sedot air itu sampai terasa niki, agak panas di hidung teniki. Itu kalau kita tidak berpuasa itu memang sunnah niki. Akhirnya apa? Pas Ramadan, pas puasa, dia mau ini melakukan istinsyak secara sempurna, dia tarik ya. Dia sedot dengan begitu keras, akhirnya terlanjur masuk niki. Itu juga batal saumnya, tapi tetap wajib puasa. Nanti besok wajib diganti dia niki.
Ya. Atau waktu dia kumur-kumur terlalu dalam niki, kelolosan tama masih niki. Nah, niki juga seperti ini tetap wajib puasa lagu jemaah wajib ganti niki. Makanya kalau saum menengkung be, dendeklah terlalu keras niki. Sekedarlah dalam istinsaf kita, sekedar juga dalam kumur-kumurnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Jadi yang pertama tadi kalau gitu apa? Pelihara niat niki. Yang kedua niki, untuk menjaga puasa kita yang utuh itu gimana? Itu ayyajtanibal mubtilat. Tinggalkan berbagai hal yang membatalkan puasa. Bisa batalan puasa niki berusaha hindari. Mana yang membatalkan saum? Makan, minum ya. Memasukkan segala sesuatu ke mampas ya, ke dalam badan kita melalui mampas, melalui lubang-lubang yang sudah ada niki, dari lubang hidung, dari lubang telinga, dari mulut niki, dari lubang kemaluan, dari lubang pantat, apa saja kalau dimasukkan lewat sana niki batal saum niki. Tapi kalau yang tidak mampas, yang tidak ada lubang, pada misal jemaah yang perlu sami niki ya vaksin, misalnya vaksin ketelu niki, booster niki apa niki ini. Karena ia sebagai syarat untuk mudik niki ini. Mungkin ada yang mau mudik niki. Ya. Suntik niki jande batal niki Bu. Karena ini tidak mampas. Tapi kalau dimasukkan lewat lubang niki aja batal niki. Nah, terus apa yang membatalkan? Ada yang sifatnya yang keluar. Itu adalah ya keluarnya mani disebabkan karena ya melakukan ya permainan niki. Jadi mungkin di sana saling pegang ya, atau mungkin dia mainkan sendiri kemaluannya. Akhirnya apa? Keluar mani, itu batal saumnya niki. Itu adalah ya khurujul mani an mubasyarah. Termasuk apa? Keluarnya darah haid, darah nifas, darah istihadah. Jadi kalau kita lihat yang membatalkan puasa adalah hal-hal yang mubah niki. Sesuatu hal yang boleh kita lakukan di saat kita tidak berpuasa. Makan, minum, itu suatu hal yang biasa niki. Ya, itu seperti tadi cumbu rayu dengan suami istri, suatu hal yang boleh niki. Melakukan hubungan suami istri itu suatu hal yang bahkan bernilai ibadah niki. Tapi kalau itu dilakukan saat Ramadan, saat puasa, itu batal puasa. Wabil khusus dengan melakukan hubungan suami istri, ini di samping batal, wajib mengganti puasanya, wajib juga bayar kiparat. Apa kiparatnya? Itu pertama, idku ruqabah mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Tidak mampu, maka saumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa juga di sana, maka baru boleh ambil yang ketiga. It'amu sittina miskin, memberikan 60 fakir miskin makanan. Likulli miskinin mudun, untuk satu fakir miskin itu jatahnya 1 mud niki. Nah inilah ya yang membatalkan saum. Nah lalu yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi puasa yang utuh itu apa syaratnya? Adalah ayyajtanibal muhbitot niki. Harus kita tinggalkan al-muhbitot, yang membatalkan pahala puasa kita niki. Yang muhbitot. Jadi ada yang mubtilat, ada yang muhbitot niki. Ya. Mana yang membatalkan pahala puasa? Itu adalah pertama niki, ya, al-ghibah. Apa ghibah? Wahya zikruka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqon. Engkau menyebut keadaan saudaramu yang muslim tentang sesuatu yang ia tidak senangi, walau kunta sadiqon, walaupun itu memang engkau benar itu. Misal mohon maaf, ya kita ditanya sama orang, ya, atau kita yang curhat, niki mohon maaf begitu, seorang suami, seninaku niki si lemes lebale niki saat niki, wah adalah gibah, gibahkan istri niki, batal pahala saum teh niki. Begitu juga sang istri, suami saya le bulan niki si pelit niki dek noh biang aku belanja isi bebuka niki. Itu juga gibahin suami niki. Ya, ini kadang-kadang itu dia tersadar niki.
karena merasa kita dekat dengan niki paranten dia tegibah niki gibah niki. Malah itu yang harus kita tutup sebenarnya. Makanya kita disuruh apa? Ya, antum libasul lahunna niki ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istrimu itu pakaian buat kalian. Kalian juga menjadi pakaian bagi mereka. Itu artinya pakaian apa? Pakaian itu salah satu fungsinya menutupi aib niki. Suami itu harus bisa menutupi kekurangan istri, istri juga harus bisa menutupi kekurangan suami. Jangan dibongkar nih. Apalagi orang lain. Pak, Bu, di mana tadi malam tarawihnya nih ini nah. Bagus juluk misal si Rausin niki. Alhamdulillah tadi malam saya tarawih di masjid. Ngombe aman nyaman ya. Mai idap na tarawih rubin dekat nekadu setengah jus niki. Lagu lah nikmat niki nah nih. Karena ketepatan imamnya bagus ya. Bacaannya fasih niki nih lagu nah arabe lagu nama niki ini si lagu niki apa lagu le tunu le deket ina anu tuku tokol tuku bersap ni ambun tangkong nende dawah mopo niki ini niki wah gibah niki Dek tangkong dengan embok dengan mungkin anu niki. Dek neskenok dengan malik penampilan Allah Akbar itu gibah niki Bu. Satu ketika nih gambaran gibah niki Bapak Ibu. Pernah ya salah suatu ketika Rasulullah SAW niki kedatangan tamu agak sedikit tinggi orang nih ya tinggang dengan niki Bu. Ya, begitu disuguhkan ya minuman oleh sebinian beliau niki takjub, bengak lah niki. Keganggas dengan ini. Lalu masih dalam hati niki Bu. Belum dia ungkapkan. Begitu dia keluar pulang tamu niki pamitan di sana dihampiri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma atwala qaima. Nopo denganu ya Rasul keganggasna beruk niki ni. Temui beruk maka sing dulu ganggasna niki. Maka Rasulullah SAW menyatakan qad gibti anhu, kamu ini sudah gibah itu nih. Maka ya istri beliau di sana membela diri, ya Rasulullah, bukankah yang aku ucapkan ini memang kenyataan niki. Memang itulah gibah. Kalau memang tidak ada pada saudarimu itu bukan gibah, itu kamu membuat-buat, bisa jadi fitnah. Maka disuruh apa? Ilfaziha, ayo ludahkan yang tadi itu katanya. Tersuruh itu siang niki Bu gibah neberukno. Akhirnya apa? Falafizat mudghatan. Begitu berludah ternyata segumpal daging yang keluar niki. Rasulullah SAW bertanya, atadarina ma hadhil mudghah? Tahu ndak daging apa ini ayo? Maka dikasih tahu, hadhihi mudghatu akhik. Newah nih segumpal daging sak baru kamu katakan sama saudaramu itu niki. Noh, wah langsung menjadi kenyataan niki Bapak Ibu. Nah ini sekedar niki. Apalagi itu kadang-kadang kan berlebihan nih ya. Bercerita, berdayat aku kancanu si ganggas marah tekan listrik loh niki nih. Marah gegalen loh niki nih. Ini kan Malik ngolok menghina niki ini. Ya. Wah beha niki ini. Allah Akbar. Sebagai gambaran gibah niki Bu. Jadi apapun keadaan orang, apalagi mohon maaf, bareh ya. Tuh tahu nah, ya. Le Jakarta tahu niki nak ngumbin tantengin yang maaf niki ini. Ngumbin tantre yang redo niki. Sudah makanya kalau gitu gimana di sana di bulan Ramadan itu perbanyak baca Al-Qur'an sudah lisan ini. Perbanyak tasbih, perbanyak zikir niki ini. Kenapa? Karena minuman, makanan itu adalah hal yang mubah niki. Tapi di saat berpuasa tidak boleh kita minum air ini niki. Nah, gimana dengan gibah? Gibah itu sekarang ini aja malam ini tidak boleh. Makanya tidak ada artinya kalau makanan minuman yang halal itu bisa kita tahan diri, sementara gibah itu kita tidak bisa tahan diri karena itu larangan. Kan teman kita dikatakan puasa seutuhnya niki Bapak Ibu. Masih kita puasa hanya mulut sama perut saja niki ini ya. Mulut sama perut. Ini pun masih niki mulut lekan makan niki. Ya.
Nah, lalu termasuk juga hal yang muhbitat itu apa? An-namimah niki. Apa namimah? Wahya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Niki menyampaikan ucapan ngatong raus dengan tujuan niki supaya terjadi fitnah. Nanti ketemu sama suami orang. Ya, baru daitku pe ibu nu sai kancana begoncengan niki ning nanti. Ya. Makat nes ngenolok mesraruan niki ning nanti. Bare selit semamak dengan lain malik ongkat ni sindak dengan niki beruk semamak de saya juga gonceng niki ning nanti. Akhirnya apa begitu ketemu besia dengan niki ini. Ya. Nah niki kita niki ya namanya namimah. Memara bahasa mungkin apa bahasa provokator niki ini. Ya, tukang atong fitnah niki. Niki termasuk ya membatalkan pahala saum kita niki. Muhbitot dia niki. Asalis yang ketiga al-kadzib. Berdusta, berbohong. Apa bohong? Wa huwal ikhbar bi ghairil waqi. Itu menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Niki ini. Buat-buat niki. Ya. Nih itu terutama kau tahu sulit baris berbohong niki Bu, ya. Ya. Arak dengan datang semeton me gemak biang enggak kepeng. Ketepatan kelus nih agak sekat muliang niki ini. Kadang-kadang no ini niki napi ya. Dan harap kep yang gak kurang susah niki ini. ASEAN ya malik niki ini. Padahal dengan wah AC niki dia nemu nyingga niki ini. Lalu ya malik ASEAN malik niki ini. Ngono dek nara niki ini. Niki agak berat. Apalagi malik dek hanape. Halo, assalamualaikum. Be posisi dah ni. Masih di masjid. Padahal dia tengah rurong tahu dah niki ini. Apik-apik malik niki ini. Niki kalau kenapa? Karena kazib niki apa? Termasuk niki malah ayatul munafik niki ini. Tanda orang munafik niki. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu 3 niki. Mana dia? Idza hadasa kadzaba. Andai kata berbicara bohong. Wa idza tumina khona. Apabila dipercaya dia khianat. Wa idza wa'ada khalafa. Andai kata dia berjanji dia suka tidak menepati janji. Ini tanda orang munafik. Sedangkan orang munafik itu di mana? Itu posisinya kelak innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu kelak ada di lapis neraka yang paling bawah tempatnya niki. Nauzubillahi min zalik. Kembali, bohong itu adalah larangan. Ya, makan minum adalah suatu hal yang boleh. Jadi apa artinya kalau makan minum sekali lagi yang boleh itu kita bisa tahan diri, sementara bohong niki yang memang dilarang itu tidak bisa tahan diri niki. Makanya belum menjadi puasa yang seutuhnya niki. Apalagi niki yang termasuk. Nah ini terutama mohon juga niki berbohong malik kadang-kadang li anak niki Bu. Ya. No kadang-kadang kita tidak katakan dosa niki Bu. Ya. Ini lek anak sering apalagi lek ibu-ibu saya punya anak kecil sering tercontohang niki ini waktu tidur niki ini terus nangis niki papu waya tu anak niki ini ya apa anakalan biasa niki Bu teduh engkah nangis di dalam ya arak tu sela niki ini arak bebodoh ni lain niki ini arak tukang suntik arak polisi niki ini macam santakalah niki. Nah ini malah itu lebih berbahaya niki Bu daripada kita berbohong sama bapak kaling niki. Namun bapak kaling untuk berbohong mungkin bapak kaling tidak akan nyontoh itu yang berbohong niki. Lalu mun anak jemaah pasti berdua anak nangis ngenuhan tanah malik niki. Turun menurun niki. Dan ini tutup jadi niki. Kan wah be melekat di diri anak niki niki. Ingat nonton takalan jemaah akalan anak nemalik niki niki. Ya tepara niki dosa jariah niki ini. Dosa ya terus turun menurun ngalir dosa niki. Nah makanya ini bagaimana kita stop niki ini. Ya. Nah lalu apa? An-nazru lima yahrumu au lima yahillu bi syahwatin niki. Memandang sesuatu hal yang diharamkan niki Bu. Ya. Ya. Bagaimana begini? Au lima yahillu bisawatin atau memandang istri pasangan suami istri si halal niki. Ya, tapi dengan syahwat niki. Memandang suami istri dengan syahwat, ada syahwat. Apa syahwat?
ai bi ayyatalazza ya bin nazri, arak kenikmatan, arak kelezatan di dalam nyerminan senina semama niki arak syahwat, arak timbul kemuan niki juga niki nina termasuk minal muhbitot niki nina ya, lima yahillu bi syahwatin niki nina. Nah, apalagi kalau yang diharamkan lebih-lebih, naudzubillah min zalik. Nah, ini perlu jadinya ya kita harus jaga diri niki. Terus al-khamis yang kelima apa? Al-yaminul kadzibah. Ya, sumpah yang mengandung dusta. Ai yaminul gomus, sumpah palsu niki. Ini bersumpah ya, demi Allah, nih beliku aja sekian. Demi Allah, ini tadi sudah ditawar sekian. Padahal dinarak dengan nawar lagu niki hanya tujuannya untuk menarik peminat ngono niki. Ada yang yakin dengan sambelino harga sekian ngono niki. Dia bersumpah palsu niki juga termasuk hal yang membatalkan pahala puasa niki. Nah, terus di sana adalah qaulu zur wal fahsy wal amalu bih niki. Ya, mengucapkan ucapan zur niki. Ya, yang mengandung apa kebohongan niki ini. Ya, atau pahis niki ya apa namanya ya ucapan-ucapan palsu niki ini ya niki adalah termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu, tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang kosong, ucapan-ucapan yang palsu, ya, lalu dia lakukan hal itu, maka Allah tidak butuh kepada dirinya untuk dia meninggalkan makan dan minumnya niki. Ya, jadi molah monte kanggo gambaran seolah-olah dia narak kenene lah makan minum niki Bu ya. Marah-marah seolah-olah arah makan minum sudah dibandingkan dia berbohong niki, melakukan qaul zur ya, qaul perkataan yang dusta niki. Jadi kenapa? Karena makan minum itu kan barang yang mubah niki, barang si kanggu niki. Nah, inilah gestur itu berarti maknanya saum kita besok ini Bapak Ibu ngebintan, jangan hanya sekedar perut ya, mulut dari makan minum yang puasa, tapi juga ngebentan ada milu ikut berpuasa anggota-anggota badan teniki lekan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Kamu tuh mampu niki, insyaallah itulah puasa yang luar biasa niki. Nah, terus untuk mendapatkan kemuliaannya niki juga napi niki ya, supaya apa? Tidak muhbitot niki, supaya tidak dia batal pahalanya apa niki ya. Allah yaptura bisubhatin, dendek berbuka dengan barang-barang yang subhat niki. Ya, bareh lampak-lampak kelemak subuh ya dayit ne misal tas, dayit ne kepeng niki, langsung tamak kantong niki ini. Ya. Terus ya kadune beli si ne berbuka niki ini. Ya. Ah, udah ini juga termasuk kita iftar dengan subhat bakah barang yang haram. Kembali niki kita ingat niki Bapak Ibu bahwa saat puasa makanan kita sendiri, uang kita sendiri itu kita beli baki jajan, itu tidak boleh kita makan jajan itu di sana. Ini apalagi ke uang orang kita pakai beli niki ini, sementara itu bukan haknya kita niki ini. Nah, inilah yang perlu juga kita jaga. Dan termasuk apa? Allah yastaksira minal halal. Untuk bisa mencapai malik tingkatan hawasnya itu di samping yang tadi niki. Ya, walaupun sudah jelas halalnya makanan itu, jangan terlalu banyak juga niki. Jadi harus mampu tahan juga niki. Saat berbuka niki itu berat niki Bapak Ibu niki. Ya, amun berbuka apa rana menahan makan minum niki bu si tetan. Nih lagu nih, laun le waktu ente si berbuka, bundek si tetan dek terlalu besok niki Bu niki. Ya. Apalagi lihat tuh si duit lalu model niki mai terus niki ini mele doang terancap lapun niki ini. Apalagi malik ibu-ibu wah lelah niki mia arut tuna niki kelalah kegawe niki ini kelalah kepriak aneh benih niki payu terawih dan narak balong niki. Nah, niki kembali ya, mari ya dalam berbuka memang kita dianjurkan apa? Disunahkan untuk takjil, disunatkan untuk segera ya, tapi ingat kata segera niki ya
ini yang sering disalahpahamkan oleh banyak orang niki Bapak Ibu. Ustaz, kan sunat takjil niki segera berbuka nggih. Tapi mana yang namanya takjil? Itu walaupun hanya sebiji korma, seteguk air, wah itu sudah namanya kita berbuka namanya. Lagu dengan awam kadang-kadang niki napi, amun dek man 2 piring dek man berbuka sini paran diri niki. Dah kak jak ngone penget wah 2 jembong buik niki. Pada marak nyampah niki, marak sarapah niki kan. Itu padahal lupis wah sepiring niki Bu kelema. Lontong telut ayak wah nyampah dek man niki ini. Ini kadang-kadang salah pahamnya niki. Jadi kan sunnah Ustaz segera berbuka nggih sunnah niki. Tapi ya cukup dengan sebiji korma. Wow masih dengan ya sepiring nasi unutkah lagu menuah waktu sila berusaha dulu untuk maghrib niki untuk kita berjamaah niki terutama kita bapak-bapak niki ini jangan sepikan masjid ngono niki dari sholat berjamaah maghribnya. Kenapa? Coba tiang pusami juga termasuk salah pemahaman kita Bapak Ibu. Sholat tarawih, apa hukum sholat tarawih? Sunnah niki. Nah padahal niki sunnah, tapi ada banyak orang mohon maaf niki ya sangat bagus memang niki dia sangat pentingkan jamaahnya niki ngumbe ukuran daripada ndekna berjamaah aran ndekna tarawih niki angka buktinya apa misal biasanya dia sholat tarawih 20 rakaat mau naletono arak 5 wah cukup wah itu ngono niki dan melirombo kenapa karena ndak berjamaah niki kalau saya ndak berjamaah wah aran dendek sholat tarawih niki itu bagus niki. Tapi ingat, ini sunnah. Kalau sunnahnya itu seperti itu kita jaga, oh berarti yang pardunya harus lebih-lebih. Ini maghrib, subuh, zuhur, asar, isya, ja. Dakat dina berjamaah, elian-elian doang. Dia harap ya ada masalah. Coba kalau dia berprinsip seperti tadi, wah kalau saya tidak jamaah maghrib, wah tidak ada rasanya kayak saya tidak sholat maghrib rasanya. Mandi nesah, nah ini baru hebat. Ukurannya kalau kita dipilih-pilihkan, ini tingkatan orang. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia jaga jamaahnya. Tarawih juga dia jaga. Ini yang paling ngetop niki. Ada yang kedua, sholat maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, ya isya, yang 5 ini dia jaga jamaahnya. Tapi kalau tarawih dia sholat di rumahnya niki. Ini sholat berjamaah tarawih. Terus ada yang ketiga, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, niki dia nuah berjamaah. Lagu amun tarawih harus berjamaah niki. Be niki paling dek masih bagusan si nomor 2 bro niki. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dia kerjakan secara berjamaah tarawih walaupun ndak niki. Tapi sungguh kalau memang bisa seperti tadi yang paling pertama niki. Ya, pardunya kita jaga jamaahnya lebih juga termasuk niki sunnahnya tarawihnya. Kenapa? Karena tarawih hanya setahun sekali. Lu ndak sampai marasi bro niki. Ya, amun tarawih tuh sini jaga lagu 5 waktu si pardun di ini jaga jamaah. Ini yang kurang bagus niki. Ya. Lebih-lebih niki Bapak Ibu, kalau andai kata saat kita melakukan sholat ya kosong misalnya jamaah kita niki. Tahu-tahu napi le malam niki ieu tuh turun Lailatul Qadar niki. Berarti kan betapa besar rugi kita niki. Ngumbe rugi teu? Bayangkan seolah-olah dek tuah melakukan sholat fardu maghrib berjamaah selama 1000 bulan niki. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tapi kalau semuanya malam-malam itu kita isi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar niki. Itu seolah-olah kita melakukan sholat berjamaah maghrib setiap malam tanpa kosong niki selama 83 tahun 4 bulan niki. Bahkan itu lebih baik nilainya niki. Nah ini justru niki salah ya. Tene tote berusaha jaga pelihara. Begitu juga sunnah-sunnahnya. Ini kadang-kadang di satu tempat ngono juga ya. Selesai sholat isya langsung sholat tarawih. Santai lah dulu niki. Sholat sunat dulu badal isya-nya niki. Baru kerjakan sholat tarawihnya. Ya. Supaya apa? Ini karena bayangkan
siapa yang melakukannya, man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair, ya ka'annahu ya kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa yang melakukan sunnah di bulan Ramadan, itu diberikan dia seperti dia melakukan satu fardu di luar bulan Ramadan. Itu bayangkan kalau kita tidak dapat satu kali saja sholat sunat qobliyah misalnya, qobliyah subuh misalnya ya, itu seolah-olah rugi kita, kayak kita tidak dapat melakukan sholat fardu subuhnya di bulan ini. Karena di sana dinaikkan tingkatnya ya, kualitasnya dari sunnah menjadi fardu di sana kualitasnya. Lalu satu fardu diberikan dia kita seperti 70 kali fardu. Mari ya kita berusaha berjuang ya. Nah, dengan niki karena mohon maaf tidak semua orang bisa sampai di bulan Ramadan niki Bapak Ibu. Bila Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan berarti itu ada karunia besar buat diri kita. Oleh karena itu kita syukuri dengan berusaha mengisi semua waktu hari-hari di bulan Ramadan akan datang ini dengan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya kita isi dengan qiyamul Ramadan, siang harinya kita isi dengan siam Ramadan. Ditambah lagi niki ya dengan ya zikir, bacaan Al-Qur'an dan lain sebagainya niki. Belah si membuat niki ibadah saum niki menjadi bagus niki ini. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah jami'an. Barangkali ini tausiah yang dapat saya sampaikan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Semoga kita semua masih diberikan umur panjang oleh Allah SWT, umur yang barokah, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan diberikan topik hidayah dan inayah untuk bisa mengisi semua hari, malam waktu-waktu di bulan Ramadan dengan berbagai amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan bila ada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dicabut segala rasa sakit dan penyakitnya oleh Allah SWT, diganti dengan kesehatan, keafiatan yang sempurna zahir dan batin. Dan nanti kita semua bersama mereka masuk kategori hamba-hamba Allah SWT yang husnul khatimah, yang masuk surga bi ghairi hisab, bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali niki mohon maaf tiba yang perlu sami ya, mungkin ada banyak ucapan sikap yang kurang pas, sikap yang kurang sopan niki. Selamat yang dipercaya berada di tengah-tengah pelungguh untuk muzakarah ya, atas segala kekurangan kehilapan tiang tunas maaf seikhlas-ikhlas niki. Tidak ada maksud yang mengguri pelungguh, tapi ya kita sama-sama tawasobil haq wa tawasobis sabr. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.